Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak, Ibu, dosen penguji, uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rifai, SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Nusantara Kabupaten Wonosobo, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252596. Hari ini saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran di dalam kelas 11 dengan materi cabang iman memenuhi janji. Itu perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga di pertemuan kali ini pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, pada pertemuan keberapa kalinya kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Yang selanjutnya Pak Rifai mau mengecek absensi atau kehadiran pada pertemuan kali ini. Ada yang tidak hadir dari teman-teman kalian? Hadir semua ya? Hadir semua, baik. Absen terlebih dahulu. Afrida Khairun Nisa, Ahmad Mazdi Altop, Wika Nurmasari, yang terakhir ya, Wika Nurmasari. Untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan dari teman-teman untuk berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, perasaan kita, cinta kita terhadap tanah air selalu tumbuh. Untuk itu, mari kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kemarin kita telah mempelajari tentang iman, ya, tentang iman. Atau pertemuan pada kali ini kita membahas tentang cabang iman, yaitu memenuhi janji. Perasaan kalian apabila ada teman kalian yang sudah berjanji tapi tidak menepatinya, terus perasaan kalian bagaimana? Siapa yang mau jawab? Ayo Mas. Saya pernah, waktu itu saya merasa kecewa, sedih dan agak marah karena merasa tidak dihargai. Rasanya tidak enak ketika sudah berharap tapi janji tidak ditepati. Namun saya berusaha memaafkan dan mengambil pelajaran supaya saya sendiri selalu menepati janji. Ya, itu jawabannya. Kalau kita ada teman pernah janji terhadap kita, akan tetapi teman kita mengingkarinya, ya tentu perasaan kita sedih pastinya. Akan tetapi sesedih apapun janji yang telah dijanjikan teman kita, apabila belum dipenuhi, pasti kita akan memaafkannya.
Ya, apa pengertian iman secara kamus besar bahasa Indonesia? Siapa yang mau jawab? Yang masih ingat? Ayo, Mas Anam. Kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan ketetapan hati ketuhanan batin. Ya, itu. Jadi iman menurut KBBI adalah kepercayaan batin. Jadi itulah arti iman secara kamus besar bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang cabang iman memenuhi janji. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, menganalisis makna cabang iman, yaitu memenuhi janji berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meyakini bahwa memenuhi janji merupakan perintah agama dan bagian dari cabang iman. Yang ketiga, membiasakan diri bersikap menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kamu bisa menerapkan, diharapkan oleh Bapak, oleh Pak Guru, nanti setelah kamu belajar cabang iman memenuhi janji, diharapkan nanti bisa kamu terapkan cabang iman memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencerahkan, supaya kamu pikirannya fresh, mari kita tepuk PAI, ya. Sudah bisa semuanya? Sudah. Nih. Ketika Pak Rifai bilang tepuk PAI, kamu bilang prok 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 prok, tepuk tangan ya. 1 2 3. Tepuk PAI. P A I PAI. Yes. Nah, itu. Terima kasih ya. Untuk itu silakan nanti Pak Rifai akan menayangkan sebuah video tentang cabang iman memenuhi janji, dan di situ ada penjelasannya dan ada studi kasusnya. Silakan nanti disimak seksama ya, seksama. Silakan disimak ya. Silakan disimak, dipahami ya. Silakan disimak, dipahami dan dicatat yang penting-penting. Kita sering sekali mengucap janji, baik kepada teman, keluarga, maupun diri sendiri. Janji untuk datang tepat waktu, untuk membantu teman belajar, atau untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, seberapa sering kita benar-benar menepati janji-janji tersebut? Dalam Islam, menepati janji adalah bagian dari cabang iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, yang artinya, dan benar janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW juga bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia ingkar; dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang harus kalian tahu, menepati janji bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tak hanya memerintah, Rasul juga mencontohkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kisah berikut ini. Pada masa sebelum diangkat sebagai Nabi, Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Abdullah bin Abi Hamzah membeli barang dari Muhammad SAW. Karena ada kembalian yang belum diberikan, Muhammad berjanji akan menemukannya di tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan kembalian tersebut. Namun, Abdullah lupa akan janji tersebut dan tidak datang ke tempat yang dijanjikan. 3 hari kemudian, ia teringat dan segera menuju tempat itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada tadi Bapak sudah menayangkan video tentang cabang iman memenuhi janji. Nanti silahkan dari kalian semuanya terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai kesepakatan yang kemarin sudah dibentuk, yaitu 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Nanti silakan didiskusikan bersama teman-teman kalian per kelompok. Nanti hasilnya nanti akan kalian presentasikan. Namun sebelum itu akan kami jelaskan terlebih dahulu sedikit
Mari kita baca bersama-sama dalil memenuhi janji di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 dan Al-Mu'minun ayat 8. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil innal ahda kana yang Al-Mu'minun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Nah, itu adalah dalil memenuhi janji dalam Al-Quran. Untuk itu dari sini ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, silakan kalian untuk membentuk kelompok yang kemarin sudah disepakati dan ditentukan oleh ketua kelas. Silakan untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ayo silakan. Ayo silakan membentuk kelompok. Ayo dibentuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah siap untuk diskusi semuanya? Siap. Ya, sebelum melakukan diskusi, silakan disiapkan bahan materinya, buku ajar PAI-nya silakan disiapkan dan buku tulisnya disiapkan, ballpoint-nya juga disiapkan sambil nanti Pak Rifai membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan dari hasil diskusi dan nanti ada tugas untuk siswa. Oke, sambil nanti dikerjakan LKPD-nya ya. Saya bagi. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Anggotanya berapa? 1 2 3 4 5 ya. Kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 1. Silakan dikerjakan. Berapa anggota? 4. Ayo Mas Ragil mau tanya. Ini nanti dipindah aja. Ada pertanyaan terus dijawab, jawabannya ditulis di sini ya. Yang lengkap. Bisa dilihat di buku paket PAI-nya, bisa dilihat. Selesai semuanya? Sudah, silakan untuk kelompok 1 yang mau presentasikan silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Yaitu mengenai janji. Kami beli. ada 3 poin yang sangat penting. Yaitu kesimpulan yang pertama bahwa 1. Janji dalam Islam adalah amanah yang wajib dijaga dan dipenuhi. Kedua, Al-Quran dan hadis menekankan bahwa menepati janji merupakan tanda keimanan. Yang ketiga, mengingkari janji termasuk sifat munafik dan berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Dari ketiga poin di atas, bahwasanya dengan menepati janji, seorang muslim atau seorang siswa akan memperoleh kepercayaan, keridhaan Allah, serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Mungkin dari poin-poin yang kami sampaikan ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya. Ayo. Mengapa janji dalam Islam disebut sebagai amanah? Karena janji adalah tanggung jawab kepada Allah dan manusia yang harus dipenuhi penuh kejujuran. Jelas? Terima kasih. Jelas, terima kasih. Mantap atau masih kurang jelas? Sudah jelas? Coplos untuk kelompok semuanya dari 1 sampai 4. Terima kasih. Jadi sudah maju semuanya, dari kelompok 1, kelompok 4 sudah maju semuanya. Bahwasanya kesimpulan hari ini, janji merupakan perintah agama. Janji merupakan cabang dari iman. Barang siapa yang memenuhi janji, maka dia akan disayang oleh Allah.
Allah, disayang oleh Nabi, disayang oleh disayang oleh keluarga. Mau membantu orang tua dengan rajin, mau menuntut ilmu dengan rajin, itu termasuk pengaplikasian memenuhi janji terhadap orang tua. Jadi pengaplikasian memenuhi janji atau cabang iman memenuhi janji bisa diaplikasikan ke dalam dalam kehidupan akad jual beli atau muamalah. Untuk itu, mari kalian tuliskan satu komitmen janji yang akan kamu lakukan seminggu ke depan. Ya, silakan ditulis. Sudah semuanya ya? Nanti ketika Pak Guru memanggil nama kamu, silakan nanti komitmen janji yang telah kamu tulis itu dibaca yang keras supaya teman kamu mendengarkan. Karisna, ayo, apa komitmen janji kamu? Saya janji mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Ya, jadi Karisna berjanji, Karisna Fauzia Najwa berkomitmen, berjanji mendoakan kepada kedua orang tua setiap selesai sholat. Ya itu, ya jadi mendoakan orang tua setiap selesai sholat, bagus, ya bagus. Baik, semuanya untuk pelajaran kali ini kita akan menyimpulkan bahwasanya janji adalah perintah agama. Barang siapa yang sudah berjanji maka harus dipenuhi. Jadi orang yang tidak memenuhi janji atau mengingkari janji, orang tersebut tergolong orang yang munafik. Untuk pembelajaran pada kali ini, bagaimana perasaan kalian pada pertemuan kali ini? Senang. Ya. Kok kamu belajar pada pertemuan kali ini itu bisa senang, alasannya apa? Karena mendapat ilmu baru, Pak. Ilmu baru apa? Ilmu baru tentang janji. Tentang janji, yaitu cabang iman. Nah, selesai, sudah paham semuanya kan? Sudah paham semuanya. Untuk itu silakan dari kalian semuanya untuk berdiri. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, ayo maju. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan semuanya untuk pembelajaran kali ini. Sebelum pelajaran atau pertemuan pada hari ini kita tutup, Pak Rifai mau menginformasikan bahwasannya besok pelajarannya adalah cabang iman, yaitu mensyukuri nikmat atau menjaga lisan. Jadi, silakan kalian cari informasi tentang cabang iman yang selanjutnya di buku paket PAI, silakan dicari ya, silakan dicari. Itu mari hari ini kita akhiri dengan doa membaca Kafaratul Majlis dan surat Wal Asri bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.